Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudia Muhammad Yasmin SKPMKes, salah satu dosen Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Mandala Waluya Kendari. Dengan pendidikan S1 Keperawatan di Stikes Mandala Waluya Kendari tahun 2012, yang kini telah berganti nama menjadi Universitas Mandala Waluya Kendari. Dan pendidikan S2 saya adalah S2 Magister Kesehatan dengan peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan di Stik Tamalate Makassar tahun 2014. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah dasar-dasar AKK atau Administrasi Kebijakan Kesehatan, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah semester 2 dengan beban 2 SKS dalam kurikulum Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat. Mata kuliah dasar-dasar AKK disusun untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep administrasi kesehatan, perencanaan kesehatan, pelayanan kesehatan, sistem pelayanan kesehatan, tingkat pelayanan kesehatan, kepemimpinan, pengarahan, dan mahasiswa mampu memahami sistem informasi kesehatan dan manajemen data. Dalam memulai perkuliahan di pertemuan awal, baik saya sebagai dosen pertama maupun dosen kedua atau dosen ke akhir, di sini saya menyampaikan tentang kontrak perkuliahan seperti waktu perkuliahan, tata tertib, cara pemberian nilai, cara ajar, dan bahan materi ajar yang akan saya ajarkan, dengan tujuan agar proses perkuliahan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, efektif dan efisien. Adapun metode pembelajaran yang digunakan adalah yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah biasanya saya lakukan pada saat saya mengajar dengan menggunakan bantuan LCD untuk menampilkan PowerPoint yang telah saya siapkan agar mempermudah saya memaparkan materi ajar. Kegiatan ini sangat efektif kepada mahasiswa karena dapat menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada masyarakat sehingga lebih mudah dalam memaparkan dengan beragam variasi mengajar. Yang kedua adalah metode diskusi. Metode ini juga saya terapkan kepada setiap pertemuan dan akhir perkuliahan sebelum ujian. Pada setiap pertemuan saya selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya atau mengeluarkan pendapat. Dan jika ada yang bertanya terlebih dahulu, saya berikan kesempatan kepada mahasiswa yang lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kegiatan ini sangat membantu mahasiswa dalam memecahkan permasalahan dan menambah pengetahuan. Selanjutnya pada pertemuan akhir saya juga mengadakan diskusi dan dengan tujuan untuk mengulang kembali materi yang sebelumnya pernah diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Guna untuk mengetahui pemahaman mahasiswa tentang materi yang diajarkan, serta kegiatan ini sangat efektif dalam merangsang mahasiswa untuk berani mengungkapkan masalah dalam berdiskusi. Yang ketiga, metode evaluasi. Evaluasi yang dimaksud di sini adalah evaluasi hasil pembelajaran baik tugas, ujian tengah semester maupun akhir semester. Setiap hasil evaluasi saya kembalikan kepada mahasiswa guna untuk memahami lebih lanjut setiap kekurangan selama proses perkuliahan, sekaligus menjadi ukuran bagi saya akan daya serap atau pemahaman bahan ajar selama perkuliahan. Berikut contoh video perkuliahan pertemuan ke-6 tentang manajemen informasi kesehatan dan manajemen data yang dilakukan secara daring. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, jadi hari ini pertemuan kita yang ke-6. Nah, di pertemuan kita yang ke-6 ini kita akan membahas mengenai sistem informasi kesehatan dan manajemen data. Nah, yang pertama itu sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan itu merupakan sistem pengolahan data dan informasi di semua tingkat pemerintah secara sistematik dan integrasi untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, jadi di sistem informasi kesehatan ini data-data itu tersusun secara sistematis dan terintegrasi. Artinya bahwa data-data mulai dari data-data mengenai penyakit, perencanaan, semua itu tersusun secara sistematis maupun integritas. Gabungan perangkat atau prosedur yang digunakan pengolah siklus informasi mulai dari pengumpulan data sampai umpan balik informasi. Nah, biasanya kalau untuk pengumpulan data itu dia pengumpulan datanya itu apakah itu melalui wawancara atau observasi di lapangan. Lalu kemudian dari data yang dikumpulkan itu akan dilakukan perencanaan
perencanaan serta apa namanya itu, intervensi lebih lanjut. Oke. Untuk mendukung pelaksanaan tindakan yang tepat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan sistem kinerja kesehatan. Oke. Proses kesehatan selalu diperlukan dalam pembuatan program kesehatan, mulai dari analisis situasi, penentuan prioritas, pembuatan alternatif, solusi pengembangan program, pelaksanaan, dan pemantauan hingga proses evaluasi. Nah, inilah salah satu fungsi dari informasi kesehatan. Jadi kalau misalnya dalam informasi kesehatan data-data yang telah terkumpul itu, maka selanjutnya itu akan dilakukan analisis situasi. Lalu kemudian menentukan prioritas masalah kalau misalnya dalam suatu wilayah tertentu terjadi sebuah misalnya kasus. Okay. Terus tidak lupa pula kita membuat alternatif perencanaan jika misalnya kita mau melakukan suatu solusi bila dalam suatu tempat tersebut terjadi sebuah kasus ya. Nah, selanjutnya rencana yang dilakukan nanti itu akan dilakukan evaluasi apakah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan itu sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Oke, yang dua, tujuan sistem informasi kesehatan. Tujuannya adalah agar di sini mendapatkan mentransformasi data yang tersedia melalui sistem pencatatan rutin. Jadi data-data yang diambil itu akan tersusun secara rutin, biasanya per bulan, per tahun. Oke. Jadi sebuah informasi yang ada untuk membantu pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Nah, data-data yang diambil tadi yang tersusun tadi itu, maka akan diambil sebuah keputusan untuk melakukan sebuah kegiatan. Ke sistem kesehatan nasional Indonesia terdiri dari 7 subsistem. Yang pertama upaya kesehatan. Nah, di upaya kesehatan itu biasanya melalui penyuluhan agar kesehatan masyarakat itu bisa lebih meningkat. Yang kedua, penelitian dan pengembangan kesehatan. Yang ketiga, pembiayaan kesehatan. Yang keempat, sumber daya manusia kesehatan. Kalau sumber daya kesehatan itu biasanya para petugas kesehatan. Ketersediaan farmasi, obat-obatan, alat-alat kesehatan dan makanan, manajemen informasi dan regulasi kesehatan, terus pemberdayaan masyarakat. Subsistem dalam sistem informasi kesehatan secara umum meliputi yang pertama surveillance epidemiologi untuk penyakit menular dan tidak menular, kondisi lingkungan dan faktor risiko. Kedua, laporan rutin dari puskesmas, rumah sakit, laboratorium kesehatan daerah, gudang farmasi, praktek swasta. Kalau laporan rutin dari puskesmas ini biasanya angka penyakit tertinggi. Kalau di puskesmas biasanya ada itu angka penyakit tertinggi yang 10 besar. Terkadang juga kalau misalnya mahasiswa mau melakukan sebuah penelitian, biasanya itu ada diminta data misalnya 3 tahun terakhir. Nah itu kalau di puskesmas di dinas kesehatan kota juga ada. Oke. Terus laporan program khusus seperti saya jelaskan tadi ya, TB, lepra, malaria, KIA, yang biasanya bersifat vertikal. Sistem administrasi meliputi sistem pembiayaan, keuangan, sistem kepegawaian, obat, logistik, program penelitian, dan lain-lain. Pencatatan vital baik kelahiran, kematian maupun imigran. 3, manfaat sistem informasi kesehatan. Kalau menurut WHO di sini ada beberapa, ada 4. Yang pertama, membantu pengambilan keputusan untuk mendeteksi dan mengendalikan masalah kesehatan, memantau perkembangan dan meningkatkannya.
Jadi guna sistem informasi itu adalah jadi kita bisa pantau misalnya dalam lokasi ini misalnya angka penyakit itu tiap tahunnya itu meningkat sampai berapa atau per bulannya juga bisa dihitung sampai berapa angka penyakit. Misalnya saja TB tahun ini misalnya di daerah A angka penyakitnya itu yang meninggal misalnya 5 orang. Tahun ke depan yang meninggal 3 orang. Ternyata tahun ke depannya lagi meningkat lagi. Nah, dari situ kita bisa deteksi bahwa adanya masalah kesehatan. Nah, kemudian di situ juga terjadi berarti di situ terjadi peningkatan. Oke, yang kedua pemberdayaan individu dan komunitas dengan cepat dan mudah dipahami serta melakukan berbagai perbaikan pelayanan kesehatan. Jadi bukan hanya juga termasuk penyakit di sini. Artinya bahwa termasuk juga pelayanan kesehatan para petugas yang diberikan di salah satu instansi kesehatan misalnya puskesmas, rumah sakit, apakah pelayanan itu memberikan kepuasan kepada para pengguna pelayanan kesehatan di tempat tersebut. Yang ketiga, penguatan audiovisif dalam mengambil kebijakan yang efektif, evaluasi inovasi melalui penelitian. Perbaikan dalam tata kelola, memobilisasi sumber baru, dan akuntabilitas secara cara yang digunakan. Oke, data yang diperlukan dalam informasi kesehatan yang komprehensif berkisar dari yang pertama data kelahiran, yang kedua morbilitas jumlah yang memiliki penyakit dan mortalitas jumlah kematian atau penyebabnya. Yang ketiga untuk jenis dan lokasi tenaga kesehatan seperti sebagai demografi dan status sosial ekonomi. Jadi di sini juga kita bisa tahu bahwa misalnya dari lokasi A jumlah petugas kesehatannya itu ada berapa orang, termasuk jenisnya apakah itu dari kebidanan, SKM, farmasi, dan lain-lain sebagainya. Manfaat adanya sistem informasi kesehatan dalam suatu fasilitas kesehatan. Yang pertama, memudahkan setiap pasien untuk melakukan pengobatan di rumah sakit. Yang kedua, memudahkan rumah sakit mendata setiap pasien yang berobat. Yang ketiga, semua kegiatan rumah sakit terkontrol dengan baik, bekerja secara terstruktur. Nah, bekerja struktur ini bisa dibilang bahwa manajemen dalam suatu rumah sakit itu berjalan sesuai dengan baik ya. Oke, yang B, manajemen data. Oke, data berasal dari kata datum yang diartikan sebagai himpunan hasil dari perhitungan dan pengukuran, bisa juga dalam bentuk angka, bilangan, dan bukan angka, dan sebagainya. Data dapat berupa catatan dalam kertas, buku, atau simpan file dalam database. Oke, jadi tadi sistem informasi kesehatan tadi itu merupakan salah satu data-data yang bisa dalam bentuk angka maupun pencatatan, yaitu dalam bentuk arsip, file, dan lain-lain sebagainya. Pengertian manajemen dalam hal ini bukanlah istilah manajemen bisa dikenal dan sering digunakan suatu organisasi, yaitu manajemen yang terdiri dari unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi. Tapi di sini manajemen data dimaksud adalah kegiatan pengolahan data. Oke. Manajemen data adalah rangkaian kegiatan pengolahan data mulai dari kegiatan pencatatan, pengumpulan, pengolahan, analisa data hingga menjadi suatu informasi. Yang kedua, tahapan manajemen data. Tahapan manajemen data kesehatan antaranya adalah yang pertama, kegiatan wawancara atau observasi dalam memperoleh data dari objek pengamatan. Jadi data-data itu diperoleh melalui kegiatan wawancara. Biasa kalau wawancara itu kita bertanya langsung kepada orang misalnya dalam suatu wilayah tertentu. Sedangkan kalau untuk observasi biasanya kita lakukan melalui pengamatan. Kenapa? Karena biasanya data yang diperoleh
dari hasil wawancara itu kadang belum tentu hasilnya sesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya kita tanya, misalnya di salah satu warga, di rumahnya ada WC tidak? Dia jawabnya iya, tapi padahal kita lihat di lokasi ternyata WC-nya tidak ada. Nah, itulah pentingnya suatu observasi sehingga data yang diperoleh itu bisa lebih benar adanya. Perlu diperhatikan cara pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, uji validitas, dan reliabilitas. Jadi data-data yang misalnya yang perlu kita tanyakan, itu perlu diuji dulu kebenarannya. Jangan sampai misalnya kita mau tanya, di sini pernah tidak terjadi yang namanya penyakit TB. Ternyata bukan di tempat itu yang terjadi, tapi di tempat lain. Oke, yang B, pengolahan data. Pengolahan data bertujuan merubah data yang telah terkumpul menjadi suatu bentuk yang siap untuk dilakukan analisis. Nah, jadi data-data yang diolah tadi kemudian dikumpulkan, maka selanjutnya akan dianalisis. Selanjutnya tahapan pengolahan data yakni pemeriksaan data, yaitu data-data yang telah diperoleh tadi kemudian diperiksa apakah betul atau tidak. Pemberian kode. Nah, kalau pemberian kode, data-data yang sudah betul kemudian dipilah dengan data yang tidak sesuai. Kemudian pemindahan data. Oke. Analisa data. Menentukan metode analisa sesuai dengan tujuan penelitian informasi yang dihasilkan. Terus selanjutnya penyajian data, itu biasanya tabel itu dihasilkan dalam bentuk penyajian tabel, lalu kemudian dijelaskan dalam bentuk narasi. Oke, itu saja materi kita untuk hari ini. Oke, ada yang mau ditanyakan?